Pada pembahasan yang telah lalu, kita telah membahas satu sifat yang bernama qiyamu binafsihi, yakni Allah berdiri sendiri. Maksud Allah bersifat ini adalah Allah tidak memerlukan bantuan atau pertolongan, dan Allah pun tidak berkehendak atau mempunyai keperluan kepada sesuatu atau apapun. Ia bisa melakukan apa yang ia kehendaki dengan sendirinya. Untuk pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan kepada sifat wajib bagi Allah yang keenam, yakni wahdaniyah. Apakah kalian tahu wahdaniyah itu apa? Terus, kenapa Allah mesti mempunyai sifat itu? Apakah boleh kita katakan bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat tersebut? Apa bukti bahwa Allah mempunyai sifat tersebut? Secara bahasa, wahdaniyah itu artinya ketunggalan atau esa. Yang bersifat wahdaniyah dinamakan ahad atau wahid, artinya tunggal, esa atau satu. Maksud Allah wahdaniyah itu adalah bahwa Allah itu satu saja, tidak lebih. Allah itu mesti mempunyai sifat wahdaniyah, yakni Allah itu esa. Sebab sifat tersebut itu adalah satu sifat yang harus ada pada Tuhan. Kalaulah Tuhan itu berbilang, tentu akan hancurlah dunia ini. Sebab masing-masing Tuhan itu mempunyai kehendak masing-masing, yang mustahil antara Tuhan itu mempunyai kepentingan yang sama pada sesuatu hal. Tidak boleh, sebab kalau ia tidak mempunyai sifat itu, maka ia berbilang. Sedangkan yang berbilang itu tidak bisa ada pada diri Tuhan. Mustahil Allah berbilang. Kalau kita mau memikirkan sedikit, niscaya kita akan dapat tahu bahwa di antara dua Tuhan yang kita andaikan atau tetapkan adanya itu, tentu ada satu yang lemah. Bukti bahwa Allah itu bersifat wahdaniyah bisa dibuktikan dengan dua jalan, yakni Al-Quran dan jalan pikiran. Pertama, dalil Al-Quran. Wa ilahukum ilahun wahidun. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 193. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, ialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Dengan dua ayat ini, kita wajib percaya bahwasanya Allah itu bersifat wahdaniyah. Kedua, dalil pikiran. Sekalian orang yang percaya akan adanya Tuhan, mengaku bahwa Tuhan hanya satu. Keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu selaras dengan tabiat manusia. Orang yang bodoh yang tidak bisa berpikir jauh, begitu juga anak-anak yang belum bisa timbang menimbang suatu perkara, sama mengaku bahwa Allah itu satu. Oleh karena itu, pikiran kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan kita itu mesti hanya satu saja, tak bisa jadi ada dua. Kalau ada dua, tentu satu-satunya atau masing-masing tak dapat dinamakan paling berkuasa, karena ada saingannya. Kalau mau ditakdirkan ada dua Tuhan, tentu salah satunya lemah atau kedua-duanya lemah. Umpamanya, Tuhan yang pertama mau binasakan Tuhan yang kedua, bisakah atau tidak? Kalau bisa, berarti yang kedua itu bukan Tuhan, lantaran bisa binasa. Dan kalau yang pertama tidak dapat membinasakan yang kedua, maka yang pertama itu bukan Tuhan, lantaran tidak berkuasa, karena tidak bisa membinasakan yang kedua. Kalau sekiranya yang pertama tidak dapat membinasakan yang kedua, dan yang kedua juga tidak dapat membinasakan yang pertama, maka kedua-duanya bukan Tuhan, karena kedua-duanya itu lemah. Contoh lainnya, bila Tuhan itu ditetapkan umpamanya ada dua, Tuhan yang pertama menginginkan hari ini hujan, sedangkan Tuhan yang kedua menginginkan hari ini cerah. Apa yang akan terjadi? Apakah hari ini hujan atau cerah? Bila hari ini hujan, maka Tuhan yang kedua bukan Tuhan, sebab ia tidak mempunyai kehendak atau kekuasaan untuk menjadikan hari ini cerah. Sedangkan bila hari ini cerah, maka Tuhan yang pertama bukan Tuhan, sebab ia tidak mempunyai kehendak atau kekuasaan yang menjadikan hari ini hujan. Oleh karena itu, tetaplah bahwa Allah itu hanya satu dan berkuasa menjalankan sekalian apa yang ia mau dengan tidak dihalangi oleh siapapun. Sebab, kalau Tuhan itu bersekutu atau berbilang, niscaya suatu urusan akan hancur. Ada kalanya
Tuhan itu bersepakat pada suatu hal. Umpamanya, salah satu Tuhan ingin menciptakan sebuah dunia, lalu Tuhan yang kedua berkata ia akan membantunya. Ada kalanya satu Tuhan itu berlainan dengan Tuhan yang lainnya. Seperti satu Tuhan ingin menciptakan dunia dengan kehendaknya, sedangkan Tuhan yang lainnya tidak mau menciptakan dunia itu. Maka, jika ada dua Tuhan yang sepakat untuk menciptakan satu hal itu mustahil, sebab telah lazim bahwa dua hal yang berkehendak untuk menciptakan satu hal yang sama itu tidak mungkin. Dan jika ada dua Tuhan yang tidak sepakat atas sesuatu, umpamanya, satu Tuhan menginginkan suatu terjadi, dan terjadilah keinginan tersebut. Sedangkan Tuhan yang lainnya menginginkan sesuatu, namun keinginan itu tidak dapat terpenuhi, sebab bertentangan dengan Tuhan yang lainnya. Maka ia bukan Tuhan, sebab ia lemah. Kita mesti yakin dan percaya bahwa Allah itu bersifat wahdaniyah. Kalau Allah tidak bersifat wahdaniyah, maka dunia ini tidak akan beres. Sebab Tuhan yang berbilang punya kehendak masing-masing, yang mustahil kehendak itu sama antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lainnya.